Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali akan menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung siang nanti. Seluruh peserta yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan juga anggota Kabinet Merah Putih sudah menerima undangan yang digelar selama 1 hari. Kegiatan ini merupakan retret Kabinet Merah Putih kedua yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo pernah menggelar retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu, beberapa hari setelah melantik anggota kabinet. Selain itu, pemirsa, retret diikuti seluruh anggota kabinet, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden. Retret digelar dengan konsep The Military Way, namun bukan militaristik. Seperti retret pertama, juga akan ada dress code khusus pada hari ini. Seluruh anggota kabinet diminta memakai seragam safari coklat muda. Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Anissa, bagaimana persiapan retret Kabinet Merah Putih di sana? Apa saja kegiatan yang diikuti oleh anggota retret? Silakan informasinya. Ya, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, pagi hari ini memang sejumlah persiapan tengah rampung dilakukan. Di antaranya kalau saya melihat begitu ya, dari luar ini memang sejumlah pengamanan tengah dikerahkan sejak pagi tadi, yang mana tenda-tenda VIP pun juga didirikan di sekitaran kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Dan kalau dilihat di layar kaca, memang sejumlah pengamanan ini sudah terlihat begitu, yang mana tadi sejumlah kendaraan yang kami lihat ini sejumlah pejabat, yaitu menteri dan juga wakil menteri, berada di dalamnya sudah memasuki kediaman Prabowo Subianto, yang rencananya siang hari ini nantinya retret kedua akan dimulai. Untuk waktu akan dimulai pukul berapa, kami juga masih terus mengkonfirmasi. Namun sejumlah informasi yang kami dapatkan, ini sudah ada sekiranya 30 kendaraan kurang lebih yang memasuki kediaman Prabowo Subianto yang ada di Padepokan Garuda Yaksa di tempat saya melaporkan. Adapun nantinya akan ada sejumlah kegiatan yang digelar begitu di retret kedua ini. Tentunya Prabowo ingin memperkuat visi dan misi setiap menteri dan juga wakil menterinya, yang mana ada sejumlah topik yang akan dibahas. Di antaranya yaitu soal empati pemerintah dengan kondisi bencana dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, penajaman fokus kabinet terhadap visi dan juga misi Presiden Prabowo dan komunikasi kebijakan pemerintah, serta hal-hal apa saja yang telah dicapai di masa pemerintahan selama setahun terakhir ini, dan kemudian respon kabinet terhadap kritik dan juga masukan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dan tentunya acara ini nantinya akan digelar selama 1 hari penuh, yang mana tadi kami juga sudah melihat sejumlah menteri dan juga wakil menteri yang tiba di area kediaman Prabowo Subianto di daerah Hambalang, Jawa Barat ini, mengenakan pakaian safari berwarna coklat muda. Namun tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pengamanan yang ada di kawasan tempat saya melaporkan ini. Memang ratusan personil dikerahkan, termasuk dari Polres Bogor dan juga Polsek setempat. Ini bersiaga sejak pagi tadi hingga nantinya acara retret kedua ini rampung digelar. Begitu, Togi dan juga Yasmin, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Bisa hukum pidana kerja sosial mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Ya, lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026.
Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Bisa sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Ya, selain itu pemirsa ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri.
Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.